Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya agak baikan dan saya jadi kepikiran pengen nge-live Facebook lagi di IDB khususnya dan pengen bahas bagaimana sih jika teman-teman ini punya pasar yang segitu-gitu aja tapi tetap bisa naikin omset, dan hari ini akan saya bahas. Ini ruang kerja di perusahaan saya. Sebenarnya hanya dua ruangan saja. Jadi kalau misalnya ini di atas adalah rumah saya gitu di lantai 2, kemudian di lantai awal di lantai pertama ini adalah ruang kerja. Dan seperti ini kondisinya. Oke. Ini posisi mencetak yang tidak pernah berhenti. Cetak mencetaknya dari mulai yang ini sampai yang ini nggak pernah berhenti, dan ini adalah yang bakalan segera didistribusikan. Ini adalah program Bukuin Aja, kami adalah bintang seperti juga dirimu. Kemudian ini yang ditunggu-tunggu ya, sudah mulai cetak kita, jadi insya Allah minggu depan sudah mulai dikirim. Dan seperti ini kondisi cetakan kami yang nggak pernah berhenti, terus menerus, nggak ada operator pun kami sudah set up untuk terus jalan. Ini ruang kerja dari teman-teman yang ada di Inscript in Black, dan sekarang kita mulai bahas tentang tema yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengenai bagaimana sih caranya kita ini bisa meluaskan pasar dengan target market yang segitu-gitu aja. Tapi sorry ya, sebelumnya saya agak gitu masih kelihatan lelah karena memang saya itu ternyata darah rendah juga. Kemarin dicek itu 99/70. Jadi itu lumayan rendah, dan itu yang bikin jantung saya agak berdebar. Tapi rasanya saya nggak sabar banget untuk melakukan yang namanya live IDB, dan mata saya masih agak sembab. Ini kenapa saya kemarin minta teman-teman ada yang punya krim untuk mata panda nggak, karena saya kayaknya kurang istirahat sehingga akhirnya matanya seperti ini ya, karena bolak-balik ke WC sih ya gitu, jadi kurang istirahat. Oke. Ini salah satu kasus yang akan saya sampaikan bagaimana saya bisa memperbesar jumlah omset dengan target market yang sama gitu. Nah, salah satunya adalah teman-teman mungkin tahu ya, hari ini terakhir ya, saya bikin kelas namanya Facebook Banjir Closingan. Dimana di Facebook Banjir Closingan ini teman-teman akan mendapatkan contoh Xiaomi. Teman-teman yang mengikuti banjir closingan dari Facebook itu sebetulnya adalah pasarnya Inscript gitu kan, karena Inscript Business Woman University itu adalah perusahaan yang memang lebih fokus kepada mencetak buku-buku, terus kemudian jasa penulisan, mencetak buku-buku, dan juga training-training seperti yang teman-teman ikuti di IDB. Itu adalah Inscript Business Woman University. Tapi saya kemudian mengkombinasikannya untuk mengenalkan produk yang saya miliki yang lainnya, salah satunya adalah Xiaomi, dengan menjadikan teman-teman yang daftar di Facebook Banjir Closingan itu untuk mendapatkan Xiaomi, minimal merasakan dulu produk yang dimiliki oleh kami, sehingga akhirnya mungkin setelah lidahnya itu ketagihan, mereka akan melakukan yang namanya transaksi yang lainnya. Jadi ada produk Xiaomi ini seperti ini teman-teman, dan ini bisa terjual 1.500 sampai 4.000-an cup setiap hari. Jadi setiap hari, bukan setiap bulan. Ini juga nanti akan saya jadikan training bagaimana sih bisa jualan ribuan piece dalam satu hari. Itu nanti akan saya bahas juga dalam satu training khusus ataupun nanti dalam live Facebook seperti ini. Sambil saya ngomong, teman-teman boleh banget untuk bertanya, banyak banget bertanya dengan saya, mumpung lagi live ya. Jadi nanti setelah teman-teman yang mengikuti Facebook Banjir Closingan ini mendapatkan Xiaomi dan mereka mencoba, saya juga mengirimkan ini teman-teman. Saya mengirimkan kartu nama seperti ini, dimana di sini itu isinya adalah, "Hai Miss, cobain deh Xiaomi-nya, moga suka ya," gitu kan. "Cobain deh Xiaomi-nya, moga suka ya.
Kalau tertarik jadi agen di kecamatanmu atau reseller, bisa kontak Miss Cunik ya di sini. Nah, ini adalah salah satu daya ungkit bagaimana orang-orang yang kemudian sudah mencoba produknya, dia kemudian langsung menghubungi si Miss Cunik ini dan kemudian dia mendaftar menjadi agen ataupun menjadi reseller. Jadi dengan pasar yang sama, gitu kan, pasarnya sama, orang-orangnya sama, tapi dia lebih mengenal produk lain yang kita miliki, itu teman-teman bisa menjadi daya ungkit untuk menaikkan omset. Gitu. Nah, inilah yang dimaksud dengan daya ungkit menaikkan omset. Karena gini, ada juga yang mungkin pertemanannya masih sangat terbatas, tapi kemudian dia ingin naik omset, tapi produk yang dijualnya dia selalu mencari target baru gitu. Misalnya dia jualan lipstick, cari lagi target baru. Dia jualan ini, cari lagi target baru. Sampai akhirnya dia merasa lelah, aduh ini gimana ya, target marketnya kok masih sedikit-sedikit aja. Nah, makanya yang harus dilakukan untuk meng-up penjualan Anda adalah pasar yang sama yang pernah membeli produk Anda, kemudian ditawarkan produk lain dengan pola icip-icip. Jadi icip-icip, jangan dulu ditawarkan produk yang harganya normal, jangan dulu ditawarkan produk yang memang langsung dia harus beli, tapi lebih ke produk icip-icip. Maka kalau Anda produknya misalnya nih seperti kosmetik, kemudian juga makanan gitu, Anda bisa bikin produk yang namanya itu produk tester gitu. Jadi mereka membeli dalam kemasan lebih kecil dan mereka bisa coba dalam satu kali, kemudian lihat apakah mereka ketagihan atau tidak. Sebelumnya saya mau sapa dulu, di sini ada Mbak Dinda, Mbak Elizabeth, Mbak Eri, Mbak Erliana, Mbak Irma, Mbak Pik, Mbak Khadijah, Mbak Irma, Mbak Dina, Mbak Latif. Ini Latif ini cewek apa cowok ya? Mbak Sukresnowati, kemudian Mbak Devi, Mbak Shalis, Mbak Irma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu ya. Jadi ini adalah salah satu tips bagaimana pasar yang Anda miliki yang jumlahnya misalnya sudah 1000 orang, ini mereka kemudian menjadi pembeli produk Anda yang lainnya. Disertakan dalam pembelian produk yang mereka lakukan transaksinya dengan tambahan produk lain yang rencananya akan Anda promosikan ke pasar tersebut. Contoh lain adalah saya pernah bikin namanya bimbingan optimasi WhatsApp, sampai sekarang juga masih ada, dan hadiahnya adalah handsock in black gitu kan. Handsock in black itu saya jadikan bonus gitu kan. Jadi dan ternyata setelah mereka dijadikan bonus, ini banyak banget yang kemudian bertanya kepada kami bagaimana caranya jadi reseller, dan mereka kemudian bisa membeli desain-desain yang lainnya kepada CS yang memang sudah saya surati juga kayak begini. Silakan dicoba ya handsock in blacknya gitu kan. Semoga berkenan, semoga suka gitu, dan kalau misalnya berkenan untuk membeli lagi bisa langsung menghubungi Princess in Black kayak begitu. Jadi pasar Anda akhirnya mengenal lebih banyak tentang produk-produk yang Anda miliki. Oke, itu tips untuk meluaskan pasar, untuk meningkatkan omset di pasar yang sama. Kemudian yang kedua, saya pengen bahas tentang packaging, karena saya sendiri juga sudah mulai melakukan pembelian, selain endorse ya, pembelian daripada anggota IDB, dan saya sering melihat gitu kan, ngelihat produk-produk yang dikirimkan itu bagaimana bentuk packagingnya. Teman-teman, waktu itu saya pernah diundang di Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan waktu itu Ibu Menteri bilang bahwa coba dong sambil share kepada teman-teman pebisnisnya yang lain bagaimana menciptakan packaging itu yang memang ramah alam gitu. Karena kondisi kita sekarang ini kenapa terjadi banjir kayak begitu, tidak lain itu kita memiliki andil di dalamnya. Kenapa? Kayak plastik gitu kan, seperti ini juga jadi PR saya. Plastik, kemudian kain atau produk-produk yang memang kemudian ketika itu dijadikan sampah itu tidak langsung larut gitu, atau tidak bisa langsung tergabung dalam di tanah gitu kan, tidak langsung hancur, sehingga hanya butuh waktu yang sangat lama untuk kemudian itu dihancurkan oleh alam. Nah, makanya saya sendiri juga mungkin kita belum terpikir ya bikin packaging yang seperti apa, termasuk saya juga belum bisa berpikir packaging seperti apa yang paling ramah alam, karena sekarang ini yang kece-kece itu kebanyakan adalah kebanyakan adalah yang memang lucu-lucu kayak gini itu dari plastik gitu, benar nggak teman-teman? Nah,
Tapi mungkin ide saya adalah seperti ini gitu kan. Ini saya mendapatkan kayak gini. Ini adalah T1. Saya pesan T1 dari anggota IIDB juga dengan packagingnya seperti ini. Oke. Nah, ide saya ketika misalnya teman-teman tidak bisa menciptakan packaging di luar daripada plastik, maka usahakan plastik yang teman-teman gunakan itu bisa di-reuse atau digunakan kembali. Jadi tidak perlu dibuang. Contohnya seperti apa nih Teh? Ini kan packaging kalau kayak begini, ini tinggal dibuang aja. Apalagi seperti ini tinggal dibuang, nggak ramah banget gitu. Tapi coba teman-teman ciptakan desain yang memang benar-benar bagus seperti ini. Jadi pastikan produknya didesain dengan sangat baik gitu kan. Pastikan produknya ini ngangenin gitu kan. Jadi kalau dibuang di tempat sampah, aduh sayang banget. Jadi saya bilang sama teman-teman di Kuni kita itu bahwa produk mereka harus di packaging dengan packaging yang bisa di-reuse. Contoh, kalau ini cemilan kunik untuk Bana Bites ini habis gitu. Saya mau ambil gunting dulu bentar ya. Bentar, gunting kemana ya? Ada gunting? Mana? Oh iya. Oke, saya kasih contoh teman-teman mulai bikin packaging yang ngangenin. Contohnya adalah ini, cemilan kunik. Waktu saya presentasikan ke teman-teman yang dia itu ekspor produk ke luar negeri, mereka tertarik dengan nilai historinya seperti ini. Santai, do syariat, happy gitu kan. Terus kemudian ngemil Bana Bite biar jomblo tetap santai dan semangat. Intinya adalah ada tulisan-tulisan yang ngangenin banget gitu, karena ini memang untuk kalangan muda. Termasuk juga untuk kalangan, misalnya teman-teman punya target marketnya adalah kalangan ibu-ibu, mungkin bisa dimasukkan di dalamnya itu adalah misalnya nih, menjadi ibu yang bahagia lahir batin, misalnya kayak begitu. Oke, kita kupas kembali tentang packaging. Nah, ini taruhlah si Bana Bites ini habis. Oke. Saya meminta kepada teman-teman yang ada di Kuni kita, ini ajarkan kepada teman-teman yang lainnya bahwa kalau ini habis, packagingnya jangan dibuang. Karena bisa jadi packaging ini akan bisa jadi tempat pensil. Saya taruh spidol, bolpen, lip mat, pensil alis, dan ini bisa ditaruh di meja. Nah, lihat teman-teman. Nah, inilah yang dimaksud dengan reuse. Jadi bisa dibilang, buatlah teman-teman ini packaging yang reuse, yang tidak langsung habis kemudian dibuang, tapi buatlah packaging yang setelah habis masih bisa digunakan. Nah, ini yang bisa menjadi video edukasi teman-teman kepada pelanggan yang lainnya, sehingga akhirnya pelanggan kita itu menjadi lebih aware tentang alam gitu, tidak langsung dibuang, main buang gitu aja. Nah, ini adalah andilnya kita juga. Oke, ini adalah andilnya kita sebagai pebisnis, bahwa segala hal yang mungkin bisa kita optimalkan untuk sebagai salah satu cara untuk mencintai alam, ayo optimalkan. Jadi kalau saya sendiri memang ketika menerima produk-produk dari IIDB, saya pengen banget ngasih masukannya seperti itu. Jadi bisa nih kayak yang begini-begini dibikinkan packaging lebih bagus, bisa lebih bagus lagi, bukan hanya seperti ini, tapi bisa seperti Bana Bite seperti ini. Jadi kalau misalnya habis produknya, yaitu bisa di reuse untuk digunakan apa saja. Bahkan mungkin teman-teman itu bisa bikin misalnya nih kotak, jadi kotak celengan gitu kan. Nah, kayak gini, ini cocok banget untuk jadi kotak celengan. Contoh, ini adalah Xiaomi. Ya, Xiaomi ini bentuknya cup kayak begini. Nanti kalau ini sudah habis, dicuci aja bersih, dikeringkan, kemudian ini dipotong. Oke, bisa ininya dibuka, kemudian dicat lagi, kemudian dikasih nama anak, dan ini jadi celengannya anak.
Jadi menurut saya adalah ayo kita sebagai pebisnis mulai berpikir bahwa kita harus turut andil agar alam ini menjadi lebih fresh dibandingkan sekarang. Alam ini lagi marah. Kenapa? Banyak pebisnis online yang membuat sampah ini semakin menggunung. Oke, silakan yang mau nanya. Saya mau sapa dulu yang lain. Ada Mbak Pik, waalaikumsalam. Mbak Irma, waalaikumsalam. Mbak Asti, Mbak Humairoh, terima kasih banyak ilmunya Bu. Sama-sama. Mbak Maiza, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian Mbak Devi, agen reseller Xiaomi ya di Antapani, Bandung dan Nganjuk, Masya Allah. Mbak Iswatuna, kemudian ada Mbak Gita Citra, ada Mbak Nining. Assalamualaikum pagi, makasih ilmunya Teteh. Alhamdulillah, semoga bermanfaat ya. Insya Allah kita akan banyak kupas hal-hal yang lainnya. Kemudian Mbak Tati, ada Mbak Irma. Assalamualaikum Teh, selamat pagi, semangat pagi. Insya Allah semangat terus. Kemudian ada Latif, mau infonya Bunda, info yang mana ya? Kemudian Mbak Umilia, assalamualaikum Miss, selamat pagi Miss, pagi. Kemudian Mbak Eri, assalamualaikum Teteh, insya Allah cepat sehat lagi. Kalau mau ngasih produk gitu, apa benar-benar dikasih gratis atau biayanya disisipkan ke produk utama? Minimal seharga modal. Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kalau kita mau kasih produk betul-betul gratis atau ada biayanya? Kalau saya tetap ada biayanya, dimasukkan dalam kombinasi dari produk utamanya gitu, dan kita ambil hanya HPP-nya gitu kan. Jadi produk itu kita sebarkan dengan harga HPP gitu kan. Jadi orang itu bisa membeli lebih murah karena dia sebenarnya membeli produk utama gitu, dan sedangkan produk yang kita sisipkan gratis itu menjadi sampel saja dan memang harganya tidak bisa dimasukkan sebagai harga jual gitu. Kalaupun misalnya menjadi harga jual ya nggak masalah juga, berarti harga si produk utamanya memang mengurangi profitnya dia, karena biasanya produk gratisnya itu adalah produk yang jauh lebih murah dibandingkan harga produk utama kita. Mbak Afini, kemudian ada Mbak Fitri, Mbak Aprilia, Mbak Haza, Mbak Tira, Mbak Iluh, Mbak Irma. Berarti ganti packing makaroniku harus ganti. Ya Mbak Irma, kalau misalnya memang sudah terbayang dari penjelasan saya terkait dengan reuse gitu kan, atau digunakan ulang, silahkan. Karena kayak begini-begini itu nanti kita kalau tempelin di dinding, misalnya ditempelnya itu gini ya, gini 1, 2, 3, 4, 5, itu tetap lucu gitu. Karena apa? Karena ada desainnya gitu kan, dan orang juga nggak merasa bahwa dia itu seperti lagi ngumpulin sampah, tapi dia lagi bereksplorasi dengan sampah yang unik gitu. Kemudian ada Teh Asri, ada Mbak Eka, ada Mbak Heni, ada Mbak Gita, selamat pagi, nanti kita ketemu ya Git. Mbak Emi, waalaikumsalam. Kemudian Mbak Emi, agen Xiaomi dari Makassar Teteh, Masya Allah. Mbak Sukresnawati, waalaikumsalam. Pagi cerah, semangat mendengarkan ilmu bisnis. Ya, Mbak Sukresnawati, ya Allah saya susah banget ngomongnya. Saya sering lihat di timelinenya tentang batik, dan itu keren banget batiknya. Nanti tinggal gimana caranya Mbak Sukresno juga bikin packagingnya yang memang ramah untuk ramah untuk alam. Kemudian kemasan toples sambal pecel Mbak Vi bisa dipakai ulang Teh. Tehin sudah sering beli. Ya itu, tinggal diedukasi, dipakai untuk celengan atau apa silahkan. Nanti tinggal gimana si produsennya itu bikin video-video yang lucu gitu, sehingga orang itu terinspirasi untuk mengikuti reuse-nya. Kemudian waalaikumsalam Mbak Tira. Masya Allah, sesuatu yang kadang nggak dipikirkan Teh, keren. Insya Allah semoga bermanfaat. Kemudian Mbak Heni, assalamualaikum, selamat pagi, salam kenal kembali. Kalau saya jual salad buah pakai cup atau box, dan beberapa teman kalau beli nggak dibuang packingannya tapi dipakai buat nyimpan makanan atau masakan. Nah betul, jadi saya sarankan untuk yang jual makanan nih kayak begini. Ini saya juga seneng banget sama makanan ini, namanya Heri Tanjung Kuliner. Saya udah beberapa kali beli dan kardus seperti ini sudah not recommended gitu kan. Jadi semoga nanti Mbak Mia juga lihat gitu, dan saya lebih recommended Mbak Mia beli semacam packingannya itu yang memang box plastik yang bisa digunakan ulang. Itu pun nanti tinggal dibikinkan tutorialnya si box itu mau diapain, karena sekarang banyak kok sebetulnya
box yang plastik dan itu harganya juga sangat terjangkau. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam HPP daripada pembuatan ini gitu kan. Atau HPP dari produk yang akan dijual. Sehingga akhirnya ini nggak jadi sampah. Kalau menurut saya ini benar-benar jadi sampah banget. Oke. Ini kan kalau ininya sudah habis, ini bakalan jadi sampah banget. Nah, makanya saya sarankan untuk teman-teman yang baik jualan makanan, mau jualan pakaian, udah deh kita mulai menghindari yang namanya produk-produk yang packingannya itu sangat hanya hanya berbau plastik saja gitu kan, yang itu siap dibuang kapan saja. Contoh untuk baju nggak selalu harus plastik, bisa jadi pita, yang pitanya nanti kita reuse untuk mitain anak misalnya kayak begitu. Kita harus sudah mulai kreatif melakukan packaging seperti itu. Karena apa? Karena alam butuh kita, alam butuh pebisnis yang mulai aware untuk bantu alam menjadi lebih sehat kembali gitu kan. Jadi jangan salahkan gubernur, jangan salahkan presiden ketika ada banjir. Mungkin itu adalah teguran untuk kita semua bahwa kita itu sebenarnya penyampah yang luar biasa gitu. Mbak Winda, assalamualaikum teteh. Waalaikumsalam. Kemudian Mbak Nining, assalam kenal teh, aku jual beli motor, baju dan makanan. Masya Allah, bisnisnya luar biasa. Mbak Ani, assalamualaikum, salam kenal teh. Saya baru mau buka usaha rempah. Gimana cara bikin kemasannya ya teh? Masih bingung, kos modal sangat terbatas. Oke, kalau untuk rempah nanti Mbak juga bisa bikin kayak begini. Kalau bisa rempahnya itu jadi kayak gini. Bikin yang pertama itu adalah dengan botol seperti ini. Oh iya, ini adalah salah satu produk dari anggota IIDB juga dan saya mulai konsumsi, namanya River gitu kan. Dan ini pure nanas madu setara dengan 10 buah nanas madu grade super premium. Dan saya pikir ini pun sama, ini bisa dijadikan tempat minyak nanti itu ya terus kemudian bisa juga ini jadi celengan anak, bisa jadi apapun. Nah, nanti tinggal produsennya gimana bikin tutorial yang menarik. Ini seger banget Bu, minumnya cuman 1 sloki gini doang. Segar banget. Saya yang lagi flu kayak begini jadinya dapat tambahan energi vitamin C kayak begini. Oke. Ini ya salah satu produknya ibu-ibu doyan bisnis, dan sekarang saya lagi rajin-rajin belanja dari ibu-ibu doyan bisnis karena memang saya pengen tahu produk yang Anda miliki itu apa. Kemudian sebentar, ada lagi. Oke ya. Jadi untuk Mbak Ani, nanti packagingnya itu bisa kayak bentuknya botol, bisa bentuknya kayak plastik, tapi usahakan deh itu. Usahakan walaupun itu bentuknya adalah plastik, tapi bagaimana nanti Mbak Ani itu bikin plastiknya itu kece, sehingga akhirnya orang sayang untuk membuang plastiknya. Contoh, kalau plastik ini kan terbuka secara langsung, ada plastik yang memang ini tuh dijepit kayak begitu. Ya. Jadi kalau dijepit kayak begitu, dia bisa misalnya nih dijadikan tempat untuk rempah-rempah yang baru gitu kan, rempah-rempah yang lainnya. Misalnya dia punya jahe, supaya jahenya tidak lembab, dia masukkan ke sana. Nanti tinggal ditulis di sini jahe misalnya kayak begitu ya. Oke, kemudian ada Mbak Retno, ada Mbak Amanda, ada Mbak Tati. Teh, apakah packaging yang reuse berlaku untuk semua produk? Seharusnya iya, walaupun ini juga jadi PR besar kita. Gimana caranya semua packaging itu bisa reuse? Karena ini adalah tanggung jawab kita. Jangan sampai kita itu jualan online, untungnya buat kita, tapi sebenarnya kita nyampahin dunia kita. Ya, kayak gitu. Oke, kemudian Mbak Winda, kalau rengginang packingnya tetap plastik ya, dan jadi sampah. Butuh saran untuk kemasan rengginang yang bisa digunakan kembali apa ya teh? Sama, rengginang pun bisa dibikin seperti ini, bikin packaging yang cantik seperti ini, bukan hanya sekedar plastik biasa, bikin packaging cantik kayak gini dan bisa dipakai. Bahkan di sini nanti bisa dibikin historinya, misalnya, hey, jangan buang plastik ini, ayo jadikan tempat untuk perlengkapan dapurmu misalnya kayak begitu. Jadi memang harus ada edukasinya ya Mbak Winda ya. Jadi rengginang atau apapun kalau menurut Teteh mulai lebih trendy kayak begini ya. Jadi lebih modern, orang lebih eye catching kayak begitu. Oke Mbak Dian, jenis kemasan untuk bakso packingnya
cup plastik atau boleh jenis apa ya Teh? Boleh jenis apa saja. Boleh jenis seperti ini, boleh jenis seperti ini, boleh jenis yang box atau apapun. Yang pasti adalah ayo mulai berpikir bahwa packaging kita ini adalah packaging yang reuse, bukan langsung dibuang. Berarti harus sediakan budget lebih nggak Mbak untuk packing, karena di packing juga bisa buat sarana promosi. Iya betul, harus punya budget lebih. Untuk salah satunya adalah pembuatan packaging seperti ini. Tetapi masukkan dalam HPP gitu kan, mungkin bisa lebih mahal sedikit, tapi itu insya Allah akan membantu kita. Mahalnya berapa sih gitu, karena bikin plastik yang jelek ataupun yang bagus selisihnya hanya sedikit gitu. Jadi mulailah desain-desain kayak gini ya. Kemudian Mbak Sukresnowati keren banget, lagi flu tetap sharing bisnis dan aktif banget, aktif energik, alkalin banget. Jika energi kansol dari Allah ridho. Masya Allah Mbak, terima kasih. Saya insya Allah tanggal 11 Januari ini ada di Solo. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di Jogja juga bisa merapat ke Solo. Kemudian Assalamualaikum kakak, ini cuma diskusi masalah packing barang aja ya? Ya, saat ini memang diskusinya tentang packing barang. Tapi di live yang lainnya nanti saya akan bahas lebih banyak lagi tentang apapun ya. Kemarin kita bahas tentang apa ya, saya lupa ya, keuangan. Kemudian next ke selanjutnya kita akan bahas lebih banyak lagi masalah yang mungkin sekarang ini menjadi masalah buat ibu-ibu pebisnis. Nanti teman-teman bisa komen di sini kira-kira mau belajar tentang apa di live video seperti ini dengan saya. Insya Allah semoga bermanfaat. Ya teman-teman, mangga Teh Devi silahkan meneruskan pekerjaan domestiknya sambil dengerin suara saya. Saya udah mulai lelah, jadi saya sudahi dulu untuk pertemuan kita hari ini. Insya Allah saya akan lebih aktif untuk live IIDB, dan live ini akan saya pindahkan ke YouTube juga sehingga bisa didengarkan oleh teman-teman anytime. Tapi kalau teman-teman mau mendengarkan langsung di IIDB, tinggal pakai hashtag live IIDB, itu sudah keluar live saya. Baik, kalau begitu sampai ketemu lagi dengan saya Indari Mastuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.